Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menikah dengan niat beribadah dan menjaga diri dari fitnah wanita. Namun, orang tua masih melarang karena saya itu masih kuliah dan belum ada kerjaan. Saya sangat merasa takut terfitnah karena saya kuliah di kampus umum. Kemarin sudah ada akhwat yang menawarkan dirinya, namun saya belum bisa memberikan jawaban pasti. Takut mengecewakan. Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Mantap sekali ini. Ceritanya mantap. Ini yang kusuka ya begitu ini. Untuk anak-anak muda ini. Masya Allah. Dengarkan baik-baik ini. Baik. Nasihat. Ini dia, apalagi sudah ada calonnya yang menawarkan diri kan. Nah, Ustaz. Ini dia menikah. Ingat ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah perintahkan apa? Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih bersendirian di antara kalian. Orang masih bujang, nikahkan. Ya, dan nikahkan pula budak laki-laki dan wanita yang berhak untuk menikah. Budak saja diperintah untuk menikah. Untuk dinikahkan oleh tuannya. Lalu apa setelah dia menikah? Ada janji Allah di situ. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu miskin, fakir, ya fakir itu di bawah miskin ya kalau disebut dengan miskin. Orang sangat tidak mampu. Jadi iyakunul fuqara, jika mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kekayaan atau memberikan kecukupan kepada mereka dengan keutamaan dari Allah. Yakin ayat ini atau tidak? Ditambah lagi ditutup dengan nama Allah, innallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui maksud kamu itu menikah apa? Untuk apa? Kalau ditutup dengan nama Allah ini Al-Wasi, Al-Alim, ini dua nama yang saling bergandengan. Bersamaan dengan Allah maha mengetahui dan bersamaan dengan itu luasnya karunia Allah. Dan karena luasnya karunia Allah, Allah maha mengetahui siapa yang berhak diberi karunia itu. Ingat janji Allah, iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, Allah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Yakin itu. Setelah kita menikah ada mertua. Nggak bisa makan, ada mertua bantu. Mertua bagus itu bukan mencari celah pada menantunya. Kalau kamu sudah menikah, apa kerjaan suamimu? Nggak ada. Nggak begitu. Kalau kamu ingin langsung anak kamu menjadi kaya, menjadi bagus hidupnya, berkecukupan, harusnya kalau kamu ingin mereka bahagia, setelah menikah anakmu, diberi mereka modal. Itu mertua yang bagus. Ya. Hah? Ada mertua begitu? Ada. Ada. Ceritanya begini. Ada kisah namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini pengajar di Masjid Nabawi ya. Ada seorang anak muda, dia sebenarnya sudah menikah. Penuntut ilmu bersama Sa'id bin Musayyab. Dia di situ menikah. Waktu itu dia meninggal istrinya. Jadi beberapa hari tidak pernah hadir di majelis. Tidak pernah hadir di majelis. Jadi beberapa hari dia ini tidak hadir di majelis. Setelah dia datang kepada gurunya. Wahai Syekh, mohon maaf ini, saya tidak hadir beberapa hari ini di majelis. Karena saya sibuk, istri saya meninggal dan sibuk mengurus jenazahnya. Dia minta izin seperti itu. Nah itu baiknya itu penuntut ilmu kepada guru ya. Adabnya dia. Kalau dia sudah luput dari datang ke majelis, ya kabarkan apa sebabnya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Selesai taklim, dipanggil sama Imam Sa'id bin Musayyab. Kamu mau menikah? Dia bilang, siapa yang mau menikahkan saya dengan anaknya? Saya ini kan orang miskin. Penuntut ilmu, tidak punya apa-apa, kere. Sudah, setelah itu dia panggil saksi. Duduk, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan sekian dirham saja. Sudah, selesai. Langsung imam ini, Sa'id bin Musayyab menikahkan anaknya dengan laki-laki tadi. Selesai itu pulang ini laki-laki. Bingung dia menghayal. Wah, saya ini sudah menikah ternyata. Bingung dia. Sudah menikah saya. Kayak kaget dia. Akhirnya setelah itu datang waktu sore, waktu menjelang maghrib. Waktu itu dia puasa sunat. Jadi dia makan roti campur minyak zaitun saja. Dia buka pakai pelita. Setelah itu diketok pintu rumah. Dia tanya, siapa? Katanya Sa'id. Wah, langsung kaget dia. Dia bilang tidak ada yang saya kenal Sa'id di tempat ini kecuali Sa'id bin Musayyab. Dia bilang, wah jangan-jangan dia menyesal menikahkan anaknya dengan saya ini. Lihat ya, jangan-jangan dia menyesal menikahkan anaknya dengan saya. Akhirnya dia sembunyikan ini makanannya di bawah tempat tidurnya. Dia kasih gelap-gelap gini, sebenarnya kelihatan makanannya dia.
makanan orang kere. Ceritanya begitu. Jadi dia buka pintu, wah ternyata betul. Said bin Musayyab. Wah, kagetnya dia. Kayaknya menyesal dia ini menikahkan anaknya dengan saya. Tapi apa yang terjadi? Lihat mertua yang bagus. Yang memahami akan hak anaknya. Kewajiban anaknya terhadap suaminya. Dia bilang, tidak, saya datang ke sini, saya bawakan istrimu. Ini, karena dia sudah sah menjadi istrimu. Ini, untuk istrimu. Dia bawakan, anaknya itu tersenyum malu-malu di belakang bapaknya. Tersenyum, tersipu-sipu malu. Ya, padahal dia belum pernah lihat ini perempuan, dan perempuan belum pernah lihat juga laki-laki. Tapi karena bapaknya sudah pilihkan dan diridhoi oleh bapaknya, anaknya menerima. Langsung dia kasih juga uang 1 kantong. Perhatikan ya. Katanya ini untuk kehidupan kalian. Hebatnya itu mertua. Masya Allah. Tapi ada sebagian mertua sekarang kalau orang menikah, jangan ketemu istrimu 3 hari 3 malam, pusing suami. Ini diantarkan, anaknya diantarkan. Karena itu kalau ada orang menikah, disewakan hotel yang mewah. Nggak usah diganggu 1 pekan. Jangan ditelepon-telepon juga. Dicukupi, dipenuhi kecukupannya. Begitu. Harusnya. Ya kalau bisa ya. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya pemuda ini bingung. Apa yang dilakukan ini? Dia teriak kepada masyarakat. Weh penduduk, saya sudah menikah. Kan tidak ada walimahnya. Jangan sampai dikira istri siapa itu? Anak siapa yang kamu bawa? Lihat ini katanya Said bawa anaknya kepada saya. Oh berdatangan masyarakat melihat. Wah mana istrimu? Wah begitu. Sampai mamanya datang bilang tidak boleh kamu lihat wajahnya sebelum saya lihat dia. Dibawa oleh mamanya pulang dulu. Setelah itu dikembalikan kepada dia. Maka setelah dia lihat istrinya dia bilang demi Allah. Tidak ada yang lebih cantik di negeri Madinah kecuali istri saya. Tidak ada yang lebih paham tentang hak suami di negeri ini kecuali istri saya. Dia dapat istri yang bagus. Ini laki-laki tadi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Terdengar kisah ini menyebar ke kerajaan. Ternyata sampai ke pemuda, itu anak raja, ya, anak raja yang tua mengatakan, wah, ada adik yang berkata, masa itu syekh itu menikahkan anaknya dengan orang miskin, padahal kakak saya sudah melamar dia tidak terima. Ternyata disampaikan oleh dayangnya, katanya itu Syekh Said bin Musayyab tidak mau terima, dia khawatir. Perhatikan kalimat ini. Dia tidak mau menikahkan anaknya dengan putra raja, dengan putra mahkota. Dia khawatir jangan sampai anaknya ini bergelimang dengan kemewahan dunia, dia lupa agamanya. Itu orang tua, dia lebih nikahkan dengan pemuda tadi karena penuntut ilmu. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi SAW menjanjikan, Allah betul-betul akan menolong 3 orang. Allah betul-betul akan menolong 3 orang. Yang pertama, budak yang mencicil membayar dirinya untuk bisa bebas dari perbudakan. Ini betul-betul Allah akan tolong. Yang kedua, orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Ini dia. Ya, dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Siapa tahan hidup di kampus kalau tidak menikah? Enak-enak dia nador terus. Satu, oh ini cantik, bibirnya begini, matanya begini. Kalau dia senyum modelnya begini, yang satunya lagi begini. Akhirnya dia menghayal terus. Menunda menikah tapi menghayal terus. Itu tidak bagus. Tidak ada kan orang menikah itu menghalangi dia kuliah. Boleh toh? Kita sekolah SMA saja boleh menikah. Karena sekarang orang SMA saja banyak yang kawin tidak menikah. Ini masalah ini. Harusnya dia menikah dulu sambil sekolah. Boleh. Tidak apa-apa. Rezeki Allah yang datangkan. Allah yang memberikan kekayaan. Dan Allah betul-betul akan tolong orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Ingat kuncinya apa tadi? Dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Karena orang menikah itu akan bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Kemudian apa? Tapi kalau orang sudah menikah, semakin dia lempar pandangannya, waduh bahaya nih suami begini. Harusnya setelah dia menikah lebih ada tempat pandangannya. Makanya di sini istri di rumah itu harus berdandan. Supaya suaminya ketika di pasar pusing melihat orang, pulang ke rumah tenang dia. Jangan lihat di pasar itu mantap semua, pulang ke rumah, nak mantap. Wah ini dia. Kalau sudah pusing di rumah pergi ke mall, cantik semua orang dilihat. Karena memang kerjaannya mereka bercantik-cantik. Kalau senyumnya mantap, baru tidak pernah marah, lembut, mari pak cari apa, bisa dibantu. Pulang ke rumah, hai bikin sendiri kopi pak. Malas dia di rumah. Astagfirullah. Begitu tak? Nah, dan yang terakhir Allah betul-betul akan tolong orang yang terdolimi. Hati-hati berbuat dolim kita. Orang yang terdolim itu betul-betul Allah akan tolong. Kalau dia berdoa tidak akan ditolak doanya dia. Ini ya perlu diperhatikan. Jadi kalau dia mampu menikah segera. Allah Ta'ala alam. Apalagi kalau sudah dia payah menahan itu bisa wajib sudah hukumnya dia menikah.
Ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Ya, barakallahu fikum.